Hari ini kita akan membahas aplikasi dari rumus-rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinom. Ingat kembali bentuk umum dari polinom berderajat 3. Kenapa saya ambil yang berderajat 3? Karena kebanyakan, mostly semua soal-soal aplikasi itu yang diambil adalah polinom berderajat 3. Apakah mungkin berderajat 4 bisa keluar di soal? Ya bisa aja, cuma jarang sekali. Jadi kita pelajari yang ini aja dulu. Nah, jika kita punya polinom berderajat 3, berarti kan banyak akarnya itu juga ada 3 ya. Di sini dimisalkan akar-akarnya itu adalah X1, X2, dan X3. Maka rumus pertama yang kita punya adalah hasil jumlah dari ketiga akar-akar polinom itu akan sama dengan min B per A. B itu koefisiennya X kuadrat, A itu koefisiennya X pangkat 3. Rumus yang kedua adalah hasil jumlah dari perkalian dua akar-akar polinom itu. Jadi X1 kali X2, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 akan sama dengan C per A. Rumus yang ketiga adalah hasil kali dari ketiga akar-akarnya minus D per A. Nah, ingat polanya ya. Kalau berderajat 4 berarti nanti kan hasil jumlah setiap akarnya. Yang kedua hasil jumlah dua kali akar-akarnya. Yang ketiga hasil jumlah perkalian ketiga akarnya. Yang keempat nanti baru perkalian dari keempat akar-akarnya, gitu kan. Nah, polanya kan min plus kalau berderajat 4 kan berarti gitu. Berarti hurufnya nanti juga ditambah B, C, D, E, gitu kan. Kalau berderajat 4 kan berarti ini nanti ada E ini di sini, itu ya. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan contoh soal-soalnya. Nah, kita sekarang lanjut ke pembahasan dari contoh-contoh soal. Yang pertama, jika diketahui persamaan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 16X plus K sama dengan 0 mempunyai sepasang akar yang berlawanan, tentukan nilai dari K. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya akar-akarnya itu berapa. Dan yang diketahui di soalnya, dia punya sepasang akar yang berlawanan. Di sini kan berderajat 3. Berarti kita punya akar-akarnya kan banyaknya ada 3 tuh. Akar-akarnya misalkan X1, X2, dan X3. Nah, karena di sini punya sepasang akar yang berlawanan. Berlawanan itu kan maksudnya kalau ada yang plus berarti nanti akan ada yang min, angkanya sama. Nah, misalkan aja, misal X1-nya itu adalah lawannya dari X2. Jadi X1 itu sama dengan minus X2. Ya kan? Lawannya positif adalah negatif. Jadi misal X1-nya ini angka 2, berarti nanti X2-nya adalah berapa? Minus 2. Atau sebaliknya, jika X1-nya min 2, berarti X2-nya adalah 2. Seperti itu. Nah, caranya kalau yang diketahui di sini adalah akar yang berlawanan, rumus yang kita pakai adalah rumus hasil penjumlahan. Nah, karena hasil penjumlahan berarti kan rumusnya yang kita pakai adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 akan sama dengan minus B per A. Nah, X1-nya tadi kan min X2 tuh. Nah, harus kita substitusikan ke sini. Berarti X1-nya kita ganti dengan minus X2 ditambah dengan X2 plus X3. Nah, min B per A di sini berarti kan min B-nya kan 3 tuh. Berarti min 3, A-nya adalah 1. Ya kan? Nah, tujuannya kenapa kita pakai hasil penjumlahan? Supaya kita bisa ketemu sama salah satu akarnya, atau di sini adalah X3. Apakah di sini pemisalannya harus X1 sama dengan min X2? Enggak, boleh X3. Jadi atau di sini X2 sama dengan min X3. Itu terserah kalian ya. Lebih gampangnya sih ikuti ini aja dulu. Nah, min X2 ditambah X3 ini kan berarti habis tuh. Min ditambah negatif 1X2 ditambah 1X2. Berarti kan habis tuh. Itu kan coret boleh. Sehingga kita ketemu sama nilai dari X3, yaitu min 3.
Nah, ini kan akarnya polinom ini, salah satu akarnya, ya kan? Berarti kan untuk menentukan nilai K tinggal kita substitusi atau kita Horner aja. Boleh pakai Horner, boleh substitusi ya. Saya cenderung ke Horner aja lah. Jadi min 3. Berarti ini masih ingat kan Horner? Koefisiennya X pangkat 3 1 ditulis di sini. X2 nya 3 ya. X nya minus 16. Suku tetapnya adalah K, gitu kan. Nah, jangan lupa minus 3 nya taruh sini. Terus di Horner biasa, berarti 1 kali min 3, min 3. Kalau kita jumlah berarti 0. 0 kali min 3, 0. Min 16 ditambah 0 berarti minus 16. Kalau kita kalikan dengan ini berarti 48. Berarti kan ini 48 ditambah K. Nah, ini kan sudah merupakan akar. Berarti kan ini akan sama dengan 0. Iya toh? Sorry. Berarti di sini nilai K akan sama dengan 48-nya pindah ke ruas kanan. Berarti minus 48. Selesai. Bisa dipahami? Nah, misal yang ditanyakan tuh bukan hanya nilai K, tapi tentukan akar-akar yang lain. Misal ya, akar-akar yang lain. Akar-akar yang lain itu kan berarti yang dimaksud adalah nilai dari X1 sama X2-nya. Nah, kita tinggal lihat ini nih. Ini kan HX-nya ya. Berarti HX atau hasil pembagiannya oleh min 3 itu kan X kuadrat minus 16. Di sini kan koefisien X pangkat 1-nya kan 0 tuh. Berarti kan tinggal ini. Ya kan? Nah, HX-nya ini tinggal kalian faktorkan aja. Kita sama dengan K0 ya. Berarti kan ini akan sama dengan X min 4 dikali X plus 4 sama dengan 0. Iya kan? Nah, berarti X1-nya akan sama dengan 4. X2-nya sama dengan minus 4. Ini boleh dibolak-balik? Boleh. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan akar-akar yang lain tinggal dilihat dari sini aja. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada persamaan polinom 2x pangkat 3 min x kuadrat plus px minus 6 sama dengan 0. Mempunyai sepasang akar berkebalikan. Contoh pertama tadi kan sepasang akar yang berlawanan. Nah, yang ini sepasang akar yang berkebalikan. Bedanya tuh apa? Kalau lawan tadi kan min sama plus tuh. Kalau kebalikan, kalau saya punya setengah, berarti kan kebalikannya setengah itu kan 2/1. Bisa dipahami ya? Kebalikan tuh contohnya, example. Kalau kita punya setengah, berarti kan kebalikannya 2/1. Gitu ya. Nah, oke. Yang ditanyakan di sini adalah nilai P sama himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian tuh berarti ketiga akarnya. Kan berderajat 3 tuh. Berderajat 3 berarti kan akar-akarnya juga ada 3. Nah, kita ke A dulu. Oke, kita buat pemisalan. Langkah pertamanya sama kayak tadi. Yang dimisalkan X1-nya itu sama dengan 1/X2. Berkebalikan ya, kayak ini tadi. Berarti 1/2 kebalikannya kan 2/1. Jadi X1 itu akan sama dengan 1/X2. Bisa dipahami? Nah, oke. Langkah berikutnya adalah kalau kita punya sepasang akar berkebalikan, yang kita pakai adalah rumus hasil kali. Kalau tadi kan rumus penjumlahan tuh. Nah, ini rumus hasil kali. Rumus hasil kali itu berarti yang X1 dikali X2. Ini pakai panah aja ya. Dikali X3 akan sama dengan minus D/A. Dapat dari mana ini? Dilihat tadi yang di awal video ya. Nah, ini X1-nya kan 1/X2 tuh. Tinggal kita substitusikan. Berarti 1/X2 dikali dengan X2-nya tetap jangan diganti. Dikali dengan X3.
min D per A. D-nya di sini kan min 6. Berarti min 6 per A-nya di sini adalah 2. Nah, 1 per X2, kalau kita kalikan X2, berarti kan boleh dicoret gini. Iya kan? Nah, ini 1. Jadi tujuannya rumus yang kita pakai adalah hasil kali itu untuk menghilangkan 2 akar ini nih, supaya ketemu dengan X3-nya, sama kayak tadi. Di X3 sama dengan, dan ini 6 ya, 6 dibagi 2 adalah 3. Kon. Nah, setelah ketemu nilai X3-nya, berarti kan kita bisa nyari nilai P. Caranya gimana? Sama kayak tadi di Horner. Jadi polinomnya 2 min 1 P minus 6. Kita Horner dengan X3-nya, yaitu 3. Jadi ini 2. Sorry, tanda plusnya ketinggalan. 6 ya, 2 kali 3 6, min 1 tambah 6 berarti 5. 5 kali 3 15. Kalau kita jumlah berarti ini 15 plus P. Kalau kita kali 3 berarti 45 plus 3P. Ya kan? Nah, ini berarti 45 plus 3P ditambah min 6 ya. Berarti 39 ditambah 3P. Nah, ini kan akarnya nih. Berarti kan ini harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Berarti 3P akan sama dengan, kita pindah ruas, minus 39. Sehingga nilai P min 39 dibagi 3 min 13. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini kan sudah ketemu tuh yang A. Nah, sekarang yang B. B itu kan mencari HX-nya. Mencari HX sama kayak tadi tuh, mencari akar-akar yang lain, tapi nanti X3-nya tuh diikut sertakan. Nah, kalian boleh tulis ulang Hornernya atau perhatikan ke HX-nya aja. HX-nya di situ kan 2, 5 sama 15 plus 4. Karena X pangkat 3 dibagi dengan salah satu akarnya, berarti kan hasilnya X berderajat 2 ya. Berarti ini menjadi 2X kuadrat, ini koefisiennya X kuadrat, ditambah ini koefisiennya X, berarti 5X. Nah, ini 15 plus P, berarti kan ditambah 15 plus P-nya kan min 13, minus 13. Ya kan? Berarti 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 2. Kayak gini kan. Nah, untuk mencari HP-nya berarti ini kita tinggal faktorkan aja. Ini kalau kita sama dengan kan 0 ya. Berarti kan ini 2X. Di sini X. Nah, karena ini 2, berarti kan otomatis nanti di sini plus sama plus ya. Ini kan plus, ini juga plus, karena ini 2 berarti kan 1 kali 2 tuh. Tinggal PR-nya tuh 2-nya di belakang apa di depan. Gitu kan? Nah, supaya bisa menghasilkan 5, berarti kan 2-nya harus di sini, 1-nya harus di sini. Kenapa bisa gitu? Nah, di pelajaran SMP ya. 2X kali 2 kan 4X, 1 kali X, 1X kalau kita jumlah hasilnya 5X. Jadi sama dengan 0. Berarti 2X akan sama dengan min 1 atau X sama dengan minus 2. Sehingga X min 1 per 2. Nah, ini tetap ya. Nah, ini boleh X1, ini boleh X2 atau kebalikannya. Nah, karena yang ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti kan kita nulisnya harus HP pakai kurung awal ya. Berarti berapa aja tadi? X1-nya min setengah ya. Diurutkan boleh. Kemudian X2-nya min 2. X3-nya yang mana? X3-nya yang di A tadi tuh. Nah, 3 kan? Kita tulis di sini. Nah, selesai. Bisa dipahami? Jadi itu 2 contoh soal yang sering muncul tentang aplikasi dari rumus-rumus jumlah sama rumus-rumus kebalikan, yaitu sepasang akar sepasang akar berlawanan sama sepasang akar berkebalikan. Kalau sepasang akar kembar itu berarti nanti kita nulisnya X1 sama dengan X2. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya.